gitu. Jangan apa ya, mikir kayak gitu. Tunjukin gimana cosplay Bandung bisa dengan budget lo tapi dengan prestasi yang maksimal gitu. Karena apa ya, menurut saya dan sejujurnya saya pun seperti itu ya. Saya cosplay budgetnya jujur kan nggak lebih dari 150.000. Untuk armor yang segala macamnya kayak gitu. Dan satu hal lagi, kenapa saya bisa seperti itu? Karena saya suka gratisan. Gratisan. Berarti pakai gratis. Belak-belakan. Iya, ini jelas maksudnya kayak apa ya? Jangan pikir misalnya, Sisi cosplaynya ada banget hari ini. Salah, karena itu sebenarnya saya minjem gitu. Kenapa? Nggak, maksudnya apa ya, jangan pikir cosplay itu harus mahal, harus beli ini macam-macam. Kalau misalnya, makanya itu namanya harus ada silaturahmi. Kita ada forum cosplay Bandung, jadi bisa saling istilahnya sharing-sharing, saling minjem, punya nggak itu gitu. Jadi lebih ngerasa kekeluargaan juga gitu. Ini direkam. Intinya budayakan meminjam daripada membeli. Ayo kostum udah dijual. Usahain budget untuk hasil yang maksimal gitu. Prinsip ekonominya kayak gitu dulu gitu. Jadi nggak nyusahin orang tua juga. Kadang kan apa sih cosplay gitu, ntar nyusahin orang tua macem-macem kayak gitu, sampai orang tuanya ngelarang macem-macem. Ya tunjukin lah ke orang tua kita tuh cosplay bagus gitu, kita tuh cosplay positif gitu, kita tuh cosplay nggak ngabisin duit gitu, kayak gitu. Pinjam, ya kan? Hidup pinjam. Kalau ada yang menanya nggak cara meminjam yang baik gitu? Dasar nggak bohong. Ada yang mau nanya ke saya? Apapun, udah punya pacar belum gitu? Saya mau beli kostum saya. Udah ada. Enggak. Ada yang mau jual kostum? Ada yang jual kostum nih dari tim. Halo. Injam. Mana tuh? Sama orangnya. Ini kostumnya dijual ya. Ada aktif orangnya. Oke. Tambah lagi 500.000. Jangan ini murah-murah. Hubungi siapa? Hubungi Oh iya, kalau berminat hubungin ke anak-anak Sinsun Gumi aja. Lah, saya MC. Bang ya tuh. Ada lagi yang mau jual, satu ada yang mau jual. Ayo deh, gini nanya. Ada lagi yang nanya tuh biasa ngagarin depan sini. Ayo. Ada admin satu lagi katanya, ada admin satu lagi Kak. Apa share? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagus banget ya acara hari ini, soalnya kita yang anak-anak cosplay dan bulan puasa bisa ngumpul bareng kayak gini. Tepuk tangan buat cosplay Bandung. Bisa keprok. Sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu, nama saya Kira Kazumi. Kalau di FB-nya Kira Kazumi Jasmika, saya officer J-Idol di cosplay Bandung. Kajumi. Saya mau agak curhat nih dikit buat masalah event. Masalah event di Bandung ini gimana sih menurut kalian? Ya. Ada yang buat gimana menurut kalian aja? Menurut admin dulu. Mimin. Bosan ya. Ini aja yang depan nih. Tangan Mimin yang ini. Mimin. Menurut admin gimana event sekarang gitu? Makin bagus atau gimana kan? Kekurangan? Awal-awal baru ditijuk. Event ya? Event sih kalau dibandingkan dulu
lebih jumlah secara kuantitas atau jumlahnya lebih banyak sekarang. Kualitas. Itu beda lagi. Setuju. Ya nggak melawan juga. Kita kan kalau misalnya seorang cosplayer kalau datang ke suatu event pasti pengen event itu kita dihargai kan. Secara prinsipnya kalau kita mau datang baik kita mau perform atau cuma hanya mau straight cosplayer doang, hanya foto-foto doang, pasti kita yang pikiran utama datang kasih info sama teman, ketemu ngobrol-ngobrol, terus bisa perform dengan enak gitu. Jadi ada misalnya kita dikasih fasilitasnya, kita nggak perlu muluk-muluk kan, misalnya paling cuma tempat ganti kostum yang bagus atau dikasih itu lah jadwalnya jelas gitu. Konsumsi. Nah. Secara prinsip lah ya, secara prinsip cosplay aja. Nah, tapi mungkin selama ini yang nggak semua kayak gitu. Jadi ada beberapa event mungkin yang ya boleh dibilang kurang bagus lah. Jadi kurang bagus secara manajemen dan juga mungkin boleh bilang nggak menghargai cosplayer lah. Cosplayer hanya dianggap mungkin hanya pelengkap, hanya pelengkap, bukan event utama. Mungkin dari Kira lebih lengkapnya kayak gini. Kalau misalnya yang saya lihat nih ya pribadi gitu, kalau menurut ya event kalau ngelihat saya benar gitu setuju sama Kak Isan, soalnya kalau misalnya event tuh cosplayer tuh kadang hanya sekedarnya gitu kan, hanya mereka untuk ngeramein, nggak enak kan gitu kan? Yang saya rasain kayak gitu, setuju nggak? Setuju. Betul. Terus kalau misalnya masalah di ini ya, kalau masalah permusikan ya, kan saya di officer sebagai band dan juga J-Idol. Di dalam musik gitu ya, dulu tuh genre bebas, maksudnya bebas, genre visual kei itu boleh masuk gitu ya, musik keras itu boleh, musik keras itu boleh dan penontonnya juga mengerti gitu, headbang ya headbang, karena di event Jepangan itu hanya ada headbang gitu. Jadi sehingga orang-orang yang suka visual kei dan orang-orang yang suka cosplay itu benar-benar datang ke event hanya untuk dunia mereka gitu, bukan dalam artian sekarang cosplay ya hanya untuk anak-anak cosplay gitu kan, gak enak gitu. Kalau misal itu perwakilan dari saya yang menyukai salah satu dari aliran musik tersebut. Setuju nggak? Setuju. Terus apa lagi ya? Harapan? Enggak sih, kalau harapan saya inginnya kembali lagi ya event seperti dulu. Maksudnya seperti dulu tuh musik boleh bebas, asal kita seperti biasa kan kita udah ngerti lah gitu, kita tertib gitu kan. Terus selain musik boleh bebas. Terus masalah cosplay, dulu kan kategori cosplay itu ada anime, ada game, tokusatsu, manga, kadang kan paling antara itu aja kan. Kalau saya sih harapannya ntar ada J-Idol gitu, ada kategori J-Idol. Jadi mah jadi atuh Haide. Soalnya saya nggak mau kalah gitu ya, Bandung gitu, J-Idol Bandung nggak mau kalah sama J-Idol yang ada di luar kota Bandung gitu kan. Setuju nggak? Setuju. Terus gimana caranya buat jadi J-Idol? Siapa tahu mungkin Pak Lurah mau jadi J-Idol. Oh ya gini, kalau misalnya masalah apa gimana? nggak usah kayak gitu sih menurut saya. Kalau misalnya cosplay itu kan kembali itu kata Zi tadi, nggak usah budget yang besar gitu kan. Kalau misalnya kita masalah minder kayak atau apa, di cosplay itu ada salah satu misalnya di visual kei, saya ngejelasin visual kei aja kan, ada yang namanya Eruguro kei. Eruguro kei itu lebih ke dandanannya itu misalnya hitam, cemong kayak gitu, itu udah disebut cosplay juga atau J-Idol gitu. Saya seperti oh ya ada admin nih, ada Yuda. Amin. Oh ya, kalau misalnya ada yang ditanyakan sisanya tentang J-Idol dan band, Ada season 2. bisa tanya saja ke Kira Kazumi Jafika, itu di FB-nya. Thank you. Sekarang nih ada admin. Halo semuanya. Apa kabar? Hei. Puasanya masih kuat?
lumayan. Enggak, alhamdulillah. Gimana, udah pada pesan konsumsi belum? Wow. Nama saya Yuda. Mungkin kalian baru tahu ya. Kebetulan saya ini admin di Cosplay Bandung sejak Cosplay Bandung pertama didirikan ya. Dulu yang bikin itu kan Tanera. Saya ini termasuk ke beberapa orang lah yang pertama kali mengurusi Cosplay Bandung. Ya, terima kasih. Kalian mah cicinya ya, Yuna? Ayo duduk. Lapar. Ya, mereka jadi menutup mulut ratap-ratapnya menutup bau. Kayak season 2 ada nyantai. Apa? Milau cinta aku. Oh, aku ditinggal temanku. Siap. Aku mau nyanyi, bayang nggak? Iya, aku mau nyanyi. Lagu Jiro. Iya, aku mau nyanyi lagu Smash. Aku dibakalan di depan. Hai, barudak. Sebenarnya kan mau itu mah. Yang ngambil tadi, yang rapi CTT yang ada baju pink. Itu sama yang wignya biru. Yang mau ngambil kajiannya, silakan. Tapi tertib. Nggak mau ngambil aja. Nama saya Irfan. Saya Pak Dim. Kami Irfan Badim. Katanya ada yang mau nanya ke admin. Nanya. Ya, mau nanya apa? Terkenal. Saya kan baru ya. Mau nanya buat para admin ya. Jujur saya senang sama kalian tuh jadi jaragoan atau halus gitu ya, gitu. Gini. Gini ya. Gini buat para admin, aku tuh pengen nanya ya. Kan ada banyak juga ya cosplayer baru juga di sini gitu ya. Nah gitu, kalau misalnya untuk cosplayer itu kan seenggaknya bohong lah, menang pasti yang menang gitu. Ya kan ya kayak gitu. Ya seenggaknya gini, kalau untuk kasih apa ya namanya tips atau gimana, hal apa sih yang jadi poin-poinnya untuk jadi sebagai juri tuh poinnya seperti apa aja gitu sih yang jangan sampai dilakukan tuh entar kayak gimana. Kan pasti nanti ada penilaian dalam diri kalian yang iya mah orang resep soalnya karya, iya orang resep soalnya kieu kayak gitu. Jadi pengen tahu kayak ampun atuh. Ya jadi kasih tahu ke kita gitu biar di sini juga bisa lama-lama bisa jadi cosplay yang bagus dan keren seperti kalian juga gitu di sini. Amin. Saya mah cuma mewakili. Gini ya teman-teman, kalau misalnya di sebuah event, biasanya sih tergantung eventnya ya, ke kategori atau kriterianya, dan biasanya juga tergantung jurinya, karena itu adalah sisi subjektif dan objektivitas si jurinya sendiri gitu. Hanya pada umumnya penilaian itu Allahu Akbar. Ya itu kan yang jelas kostum itu bukan gimana ya? Kostum yang jelas karena cosplay anime atau cosplay game atau cosplay ini except original ya, harus semirip mungkin. Itu standar, bukan standar Indonesia tapi standar internasional. Harus mirip mungkin. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau mencoba untuk di kancah dunia WCS kayak gitu-gitu, kostumnya harus serapih mungkin gitu. Jadi kalau misalnya di Indonesia mah kalau misalnya di Indonesia mah cukup dari luar kelihatan detailnya ada rapi ininya, tapi kalau misalnya luar negeri harus lebih rapi lagi gitu, karena mereka lebih teliti melihatnya seperti itu. Terus selain itu ada perform.
performnya itu ya apa biasanya ada penilaian kostum itu biasanya 60%, kostum perform itu 40% biasanya. Bentar, saya manggil seseorang. Si Komkom mana? Komkom, kepada komisi kurenang. Ayo kimochi kurena. Sini. Kimochi. Jangan panggil saya kimochi. Ini kalau misalnya jadi juri kita berbagi. Boleh minjem mic? Ya, jadi tidak cuma kostum yang dinilai, tapi juga perform. Hanya performnya saya minta dengan hormat ya. Kalau misalnya sebisa mungkin kalau bisa sesuai dengan karakternya gitu. Karena misalnya kalau ada yang ngancur-ngancurin gitu, itu kadang juri ngeliatnya miris gitu. Jadi please ke teman-teman kalian hargai kostum kalian dan jiwai kostum kalian gitu. Kayak gitu sih. Kalau ada mah. Betul. Sok nambah kan? Kam. Sok, pertanyaannya apa? Allahu Akbar. Ini kan kalau misalnya di suatu event itu penilaiannya biasanya apa aja gitu. Ya berdasarkan pengalaman apalah. Kalau standar lokal. SNI-nya. Standar Bandung, Jakarta kayak gitu paling. Kostum, perform, udah. Sama overall kali ya, kayak make up. Ya, make up. Itu kan masuk ke arah kostum juga. Perform itu dibagi dalam banyak hal. Perform tidak hanya nggak cuma perform udah, tapi di perform ada gestur, penguasaan panggung, ekspresi, special effect, props, banyak banget. Propsnya apa? Timing, Lain apa timing? banyak pokoknya. Oh timing. Sama yang paling gampang itu overall kostum. Overall kostum itu paling dinilai. Sebagus-bagusnya kita cosplay, kalau overallnya buruk, kesananya hancur. Contohnya? Iya, misalnya lihat. Kostumnya normal deh, tapi overallnya pas. Overall itu maksudnya terlihat pantas tidak kita tuh pakai kostum ini. Cocok tidak sih? Ya, ningali jeung mah cocok. Kalau misalnya cosplay-na sejak orangnya overallnya buruk, ya otomatis nilainya juga kurang. Dari kostum juga banyak ya, kerapihan, teknik, difficult, banyak banget. Jadi usahain kalau misalnya buat dari segi kostum, buat paling rapi dan proporsional. Bikin overallnya bagus. Kalau dari segi perform, ya harus bisa semuanya sih. Ya, untuk pertanyaan berikutnya nanti kita lanjutkan di session kedua ya. Percinta Fitri. Ya. Sekarang kita akan sekarang apa? Nah, sekarang itu ada kita punya pengkultum abadi. Pengkultum abadi kepada Pak Andi, silakan Kang Andi. Kultuman? Tadi Kang. Abika beda, Abika bandang. Kamana? Batur kultum ya bubar. Tuh. Itu bapak bola. Ya, mohon perhatiannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada panitia yang sudah mengundang saya ke tempat ini untuk sekedar mengisi kultum, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti bisa benar-benar teman-teman aplikasikan. Ya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mana kita semua saat ini masih diberikan kenikmatan keimanan dan keislaman hingga detik ini.
Dan tak lupa salawat serta salam semoga tercurah limpah pada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya hingga akhir zaman. Ya, teman-teman semua, sebentar lagi kita hanya beberapa menit lagi kita akan memasuki waktu azan maghrib, yang tandanya sebentar lagi kita akan berbuka. Dan mengenai berbuka ini, Rasulullah pernah bersabda bahwasanya ada dua kebahagiaan bagi orang-orang yang berpuasa, yaitu yang pertama ketika ia berbuka, dan yang kedua ketika ia bertemu dengan Tuhannya kelak di surga. Dan mudah-mudahan kita semua bukan hanya bahagia ketika berbuka, tetapi kelak kita semua bisa bertemu dengan Tuhan kita di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ya, sebelumnya pada saum semuanya? Alhamdulillah. Tuh. Yakin? Ada yang tidak? Ngaku, ayo. Itu MC na. Ini ya, saya ingin sedikit membacakan sebuah hadis yang mudah-mudahan bisa memotivasi teman-teman semua agar menjalankan ibadah saum ini dengan benar-benar ikhlas, dengan benar-benar total gitu. Karena kita semua belum punya jaminan tahun depan akan bisa berpuasa kembali, akan bisa ikut Ramadan kembali. Jadi ada sebuah hadis. Hadis ini sahih ya, artinya hadis ini kebenarannya diakui gitu, tidak diragukan lagi kebenarannya. Hadis ini hadis riwayat Muslim. Jadi dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di dalam surga itu terdapat pintu yang bernama Royan. Orang-orang yang berpuasa akan masuk lewat pintu itu pada hari kiamat. Tidak ada orang selain mereka yang masuk bersama mereka. Ditanyakan, di mana orang-orang yang puasa? Kemudian mereka masuk lewat pintu tersebut, dan ketika orang yang terakhir dari mereka, maksudnya orang-orang yang berpuasa sudah masuk semua, maka pintu itu ditutup kembali dan tidak ada orang yang akan masuk lewat pintu itu. Ya, jadi kesimpulan dari hadis tersebut bahwasanya orang-orang yang saum, orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan sudah disediakan pintu surga tersendiri. Dan mudah-mudahan teman-teman di sini semuanya, termasuk saya pribadi khususnya, dan teman-teman sekalian, kita semua bisa memasuki pintu surga tersebut. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ya, masih ada waktu? Masih banyak. Ya. Terus keadaan. Menyambung yang tadi ya, ketika kita semua belum punya jaminan ketika tahun depan masih bisa berpuasa atau tidak, masih bisa masuk di bulan Ramadan atau tidak. Ada yang yakin tahun depan masih Ramadan? Cum? Yakin? Yakin? Ya Allah. Kan umurnya penyaho. Ada yang yakin ketika nanti Lebaran masih bernapas? Insya Allah. Ada? Tidak ada ya, karena kita semua tidak punya jaminan gitu, tidak punya jaminan khusus. Ketika bahkan esok hari kita tidak punya jaminan bahwa kita semua akan masih berada di dunia ini. Jadi maksimalkan Ramadan kali ini, jadikan Ramadan kali ini benar-benar Ramadan yang berkesan gitu. Artinya ketika Ramadan itu datang dipersiapkan, kemudian ketika Ramadan itu berjalan dioptimalkan setiap ibadah-ibadah yang kita lakukan, dan ketika pasca Ramadan nanti teman-teman semua benar-benar sudah siap menghadapi 11 bulan berikutnya, yang justru hasil dari selama kita saum selama 30 hari itu adalah 11 bulan berikutnya. Jadi ketika 11 bulan berikutnya kita semua bisa menjaga optimalisasi ibadah kita, itulah titik keberhasilan kita dalam menjalankan saum ini. Mudah-mudahan kita semua bisa sampai kepada hari Idul Fitri nanti dan termasuk ke dalam orang-orang yang memang benar-benar suci kembali. Amin ya rabbal alamin.
Dan pada teman-teman, Anda ingin sampaikan jangan pernah berputus harapan, jangan pernah berputus asa dengan rahmat Allah. Karena kebanyakan orang ketika akan melakukan suatu amal ibadah, terutama misalkan orang-orang yang memang punya dosa gitu, mereka banyak yang enggan ataupun malu gitu. Tapi justru ketika kita banyak dosa, ketika banyak hal-hal yang kita lakukan yang tidak disukai Allah, justru itulah titik balik kita gitu, menjadikan kita benar-benar kembali dekat dengan Allah gitu. Jangan sampai kita sungkan kepada Allah gitu. Jadikan Ramadan ini benar-benar bulan taubat, benar-benar bulan meminta. Jadi bagi teman-teman yang punya keinginan apapun, silakan berdoa di Ramadan ini, karena setiap waktu dalam Ramadan ini pasti diijabah oleh Allah. Karena doa-doa orang yang berpuasa itu tidak akan pernah ditolak gitu. Amin. Terutama pada saat berbuka nanti, setelah teman-teman menyantap takjilnya gitu, teman-teman sempatkan dulu berdoa, entah dalam hati ataupun diucapkan, sempatkan dulu berdoa apapun yang ingin